Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Hamidi. Kali ini saya akan melakukan review dari perkuliahan satu semester dengan mata kuliah forensik digital. Oke. Pada pertemuan pertama yaitu melakukan pengenalan tentang apa itu forensik digital, kontrak perkuliahan, dan materi apa saja yang akan dibahas selama satu semester. Pada pertemuan kedua yaitu tentang profesi ahli forensik digital atau TI. Forensik merupakan ahli forensik merupakan seorang profesional dalam bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan pengetahuan untuk membantu proses penegakan keadilan. Ahli forensik TI merupakan cabang khusus dari forensik berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Mereka mengumpulkan fakta dan bukti terkait pelanggaran keamanan sistem informasi menggunakan metode seperti sebab akibat, keahlian dalam bidang IT, dan penggunaan alat bantu. Dalam praktiknya, forensik IT memiliki cabang seperti network forensik, mobile device forensik, dan fotografi forensik. Masing-masing cabang tersebut memiliki fokus pada aspek tertentu. Komponen dari digital forensik melibatkan ada manusia, peralatan, dan protokol. Tujuan dari forensik TI adalah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital untuk menggunakan dalam pengadilan. Selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE dan adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi transaksi elektronik. Pertama kali disahkan pada tahun 2008 sebagai UU nomor 11 tahun 2008. Kemudian mengalami revisi pada tahun 2016. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan dasar hukum jelas bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi hak dan privasi individu dalam ranah digital. Adapun contoh kasus pelanggaran UU ITE mencakup seperti pencemaran nama baik di media sosial, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pengancaman maupun pemerasan secara online. Penyebaran konten asusila juga termasuk, peretasan akun media sosial, dan judi online. Untuk menghindari UU ITE, penting menjaga privasi dan keamanan akun dan berhati-hati dalam berbagai konten. Pada pertemuan keempat yaitu membahas tentang komputer forensik Indonesia menggabungkan hukum dan teknologi informasi. Tujuannya adalah mengumpulkan, menganalisis, dan mempertahankan bukti elektronik dalam proses hukum. Komputer forensik di Indonesia mencakup investigasi kejahatan, teknologi informasi seperti cybercrime, penipuan online, dan pencurian identitas. Aspek-aspek tersebut menggunakan bukti digital yang memerlukan analisis forensik seperti kasus cybercrime. Studi kasus melibatkan analisis digital forensik pada file steganography dalam kasus peredaran narkoba. Penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk terus mengembangkan kemampuan dalam komputer forensik. Ini mencakup peningkatan dan pengetahuan ahli forensik, perubahan dalam undang-undang, dan penerapan etika. Pada pertemuan kelima yaitu tentang metodologi komputer forensik, memiliki sejumlah aspek penting yang ditujukan untuk memastikan integritas dan keandalan dan keakuratan proses investigasi. Standar komputer forensik dikenal ada dengan sebutan 5C, yaitu correctness, kekuatan; completeness, kelengkapan; reliability, keandalan; integrity, keutuhan; dan usability, ketergunaan. Akronim
PPAD Password Protect Analysis dokumen menggambarkan langkah-langkah kunci dalam komputer forensik. Kemampuan penyidik ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan ulang menggunakan berbagai hal, menjaga objektivitas, mendapatkan persetujuan manajemen, meningkatkan barang bukti dengan hardware, catat log lama penyelidikan, dan buat cadangan barang bukti. Pada pertemuan 6, hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi merupakan proses krusial untuk menegakkan keadilan, melibatkan pengumpulan dan penggunaan bukti untuk teknologi informasi. Proses ini harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan memastikan pertanggungjawaban hukum pelaku kejahatan IT. Pembuktian dalam sistem peradilan memiliki tujuan yang berbeda bagi masing-masing pihak yang terlibat. Bagi penuntut umum, tujuannya adalah membuktikan kesalahan terdakwa, sementara bagi terdakwa atau penasihat hukum tujuannya adalah membela terdakwa atau memperlihatkan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa. Proses pembuktian didasarkan pada asas legalitas pembuktian dan kesalahan yang dapat dibuktikan. Alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa diatur berdasarkan pada proses pembuktian sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu kejahatan di bidang TI, mencakup serangkaian aktivitas kriminal yang memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan komputer dalam dunia maya yang semakin terkoneksi. Pelaku semakin memanfaatkan tingkat anonimitas yang tinggi dan kompleksitas teknologi dan melancarkan berbagai serangan, termasuk serangan cyber. Adapun jenis-jenis kejahatan di bidang IT sangat bervariasi, mulai dari serangan cyber seperti malware, phishing, hingga pencurian identitas dan penipuan online. Keberadaan kejahatan cyber semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan cybercrime memerlukan pendekatan holistik. Kesadaran masyarakat dan pendidikan mengenai risiko keamanan digital menjadi kunci sementara untuk mengimplementasikan penanggulangan cybercrime tersebut. Penanganan insiden forensik merupakan proses tindakan untuk mengatasi atau menangani kejadian tidak biasa atau tidak diinginkan dalam konteks investasi hukum. Adapun jenis-jenisnya yaitu ada forensik kedokteran, forensik digital, forensik sains laboratorium, forensik keuangan, forensik sidik jari, forensik gizi, forensik audio dan video, dan forensik psikologis. Pada pertemuan selanjutnya yaitu investigasi kasus TI. Untuk melakukan investigasi bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah terkait dengan keamanan, penggunaan ilegal, pelanggaran kebijakan, dan insiden lain dalam lingkup teknologi informasi. Untuk mengidentifikasi itu menggunakan metode search and seizure. Metode search and seizure merupakan proses pencarian penyitaan barang atau informasi dalam rangka penyelidikan atau investigasi. Yang kedua ada pencarian informasi. Dalam investigasi kasus TI melibatkan identifikasi masalah, perencanaan investasi, pengumpulan bukti, analisis data, dan interpretasi serta pelaporan hasil. Data recovery merupakan proses pengembalian data yang rusak tidak dapat diakses ke kondisi normal. Ada pengelompokan analisis media, yaitu melakukan klasifikasi berbagai media berdasarkan tema, topik, dan karakteristik. Pembuatan laporan dalam analisis media, membuat laporan dari hasil pengklasifikasian tersebut. Dan pada pertemuan berikutnya yaitu perangkat teknologi forensik. Beberapa contoh teknologi forensik melibatkan analisis DNA, sidik jari, analisis digital, alat tulis, autentikasi suara, dan lainnya adalah memiliki perangkatnya masing-masing. Adapun sumber daya informasi perangkat teknologi
informasi itu seperti beberapa sumber daya informasi yang dapat membantu seperti buku dan publikasi, juga situs web resmi, lembaga-lembaga terkemuka, konferensi pers dan seminar, komunitas online, pelatihan dan sertifikasi, laboratorium forensik, dan sumber daya dari pengembang perangkat keras forensik. Perangkat hardware yaitu seperti keyboard, mouse, room drive, barcode scanner, joystick, mikrofon, light pen, webcam, digitizer. Adapun perangkat output seperti monitor, printer, speaker, projector, network card, scanner card, modem router, mikrofon, sound card, dan perangkat keras lainnya. Adapun media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash drive, CD, DVD, Blu-ray disk, dan kartu memori, juga cloud storage. Adapun komponen pada perangkat teknologi forensik meliputi perangkat keras seperti komputer, perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi penunjang seperti perangkat lunak recovery buat merecovery data, imager and white blocker untuk menyalin dan perangkat target dan merusaknya. Adapun perangkat penunjang lainnya seperti kabel dan adaptor serta media penyimpanan, juga labeling. Adapun prosedur atau protokol yang selanjutnya itu ada prosedur dan protokolnya. Ada personil yang merupakan ahli forensik, keamanan lingkungan seperti laboratorium forensik khusus, dokumentasi ini yang salah satu yang sangat penting dikarenakan untuk membuktikan bahwa penyelidikan memang benar dilakukan secara adil. Yang kelima yaitu pelatihan, training. Ahli forensik harus memiliki pelatihan khusus agar bisa dipercaya oleh masyarakat. Yang ke-14 pertemuan berikutnya yaitu forensik digital merupakan investasi keamanan yang fokus pada identifikasi, pengumpulan, dan bukti elektronik. Adapun software penunjangnya seperti NCASE, Forensic Toolkit atau FTK, Device Seizure, OS Forensik. Adapun contoh tool aplikasi forensik yaitu seperti mobile forensik, data recovery, komputer forensik. Mungkin sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.